Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, bunda, dan teman-teman semua, bagaimana puasanya? Semoga lancar ya. Saya akan memulai kajian kali ini dengan sebuah cerita yang mungkin pernah kamu dengar atau lihat di media sosial belakangan ini, yaitu kisah seorang ibu di Gaza yang harus melepas anaknya pergi demi keselamatan sang anak. Dia bilang melalui telepon, "Nanti kalau kamu sudah besar, punya anak, sayangilah mereka seperti ibu menyayangi kamu. Kamu akan paham kenapa ibu harus melakukan ini." Tapi tiba-tiba, sambungan telepon terputus, jaringan hilang, ibunya hilang dari suara, dan si anak cuma bisa teriak memanggil ibunya. Momen ini mengajarkan kita satu hal yang pahit. Di dunia ini, semua teman dan pendamping itu sifatnya sementara. Teman sekolah ada selama kita sekolah, rekan kerja ada selama kita satu kantor. Bahkan bayangan kita pun bakal ninggalin kita saat suasana jadi gelap. Pernah nggak kamu merasa kesepian, meskipun di tengah keramaian? Itu karena jiwa kita sebenarnya sedang mencari pendamping yang nggak akan pernah pergi. Malaikat Jibril pernah bilang ke Nabi Muhammad, "Cintailah siapapun yang kamu mau, tapi sadarlah, kamu pasti akan berpisah dengannya." Nah, di sini saya mau coba mengenalkan kamu pada 3 nama Allah yang akan mengubah cara kamu memandang kesepian. 1. Al-Bar, si daratan yang kokoh. Dalam bahasa Arab, bar itu artinya daratan, lawan kata dari bahar atau laut. Bayangkan kamu lagi di tengah laut yang ombaknya nggak menentu. Pasti rasanya goyah dan takut tenggelam kan? Begitulah rasanya kalau kamu terlalu bergantung pada manusia. Tapi, Allah itu Al-Bar. Dia adalah daratan yang stabil. Kebaikannya konsisten dan nggak pernah berubah-ubah. Kalau kamu merasa dunia lagi goyang, larilah ke Al-Bar. Karena dia adalah satu-satunya tempat berpijak yang gak akan membuatmu jatuh. 2. Al-Wali, pelindung yang dekat. Pernah dengar istilah wali? Nama Allah Al-Wali berarti sahabat yang melindungi. Akar katanya sama dengan Al-Waliyah, yang artinya pelana yang menempel di punggung kuda. Artinya apa? Gak ada jarak antara kamu dan perlindungannya. Coba lihat kisah Nabi Yusuf AS. Hidupnya penuh dengan orang yang datang dan pergi. Ayahnya yang sayang, saudara yang cemburu, orang yang menjualnya jadi budak, sampai teman di penjara. Siapa yang satu-satunya tetap ada dari dasar sumur sampai ke singgasana kerajaan? Cuma Allah, Sang Al-Wali. Dia nggak cuma jaga kamu, tapi dia bimbing setiap langkahmu. Bahkan saat kamu merasa arah hidupmu lagi berantakan. 3. Ar-Rafiq, sahabat yang paling lembut. Mungkin kamu merasa, aku kan banyak dosa, mana mungkin Allah mau jadi sahabatku? Disinilah pentingnya mengenal Ar-Rafiq. Allah itu sangat lembut dan mencintai kelembutan. Seorang sahabat yang Rafiq nggak akan selalu menyingkirkan gunung di depanmu, tapi dia akan melembutkan jalan yang kamu lalui agar kamu kuat melewatinya. Dia menangani urusanmu dengan penuh kasih sayang, bukan dengan kekerasan. Teman-teman, Nabi Muhammad SAW di akhir hayatnya, saat berada di pelukan istri tercintanya Aisyah, beliau mengucapkan kalimat terakhir, Allahumma rafiqul a'la, yang artinya, Ya Allah, Engkaulah sahabat yang tertinggi. Bahkan, di saat terakhir pun, yang beliau cari adalah persahabatan dengan Allah. Jadi, kalau sekarang kamu merasa kesepian atau dikhianati manusia, yuk, kita bangun hubungan privat dengan Allah. Coba deh, bangun di malam hari saat nggak ada orang yang lihat. Curhat sama Allah di dalam sholat witirmu. Bilang sama dia, Ya Wali, jadilah sahabat terdekatku saat dunia menjauh. Ya Bar, buatlah imanku kokoh saat hatiku gemetar. Ya Rafiq, lembutkanlah takdirmu untuk jiwaku. Percayalah, saat semua orang pergi, Allah tetap di sini. Dia menunggu kamu mengingatnya, karena dia bilang, Aku adalah teman duduk bagi siapa saja yang mengingatku.